Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Chea Fadila dengan NIM 42125010. Saya akan menjelaskan program dari praktikum 1 kemarin, yaitu sekarang kita akan menambahkan toolbox ke form, yaitu ada label, text box, button, checkbox, group box, dan radio button seperti gambar di bawah ini. Ini sudah saya masukkan ke dalam program. Nah, tampilannya seperti ini, ada group box, ada text box, ada label, ada radio button, ada button. Nah, kita akan memasukkan program dengan cara ke properties, terus ke event, atau dengan cara menggandakan button. Oke, kita coba. Nah, di sini event dan klik button. Program akan muncul di sini. Nah, ini saya masukkan program yang telah dibuat oleh dosen saya. Ini dia. Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi program ini berfungsi untuk menghitung arus listrik berdasarkan nilai tegangan R1 dan R2. User bisa memilih apakah rangkaian seri atau paralel. Pertama, di dalam metode klik button, saya mendeklarasikan variabel V, R1, R2, dan RT bertipe double untuk menyimpan nilai tegangan dan resistansi. Kemudian saya menggunakan try, supaya kalau input salah, program nggak langsung error atau crash gitu. Selanjutnya program mengecek apakah text box masih kosong. Kalau kosong akan muncul pesan peringatan dan proses dihentikan. Nah, ini dia pesannya. Jika sudah terisi, nilai dari text box dikonversi ke tipe double menggunakan convert to double supaya bisa dihitung. Jika checkbox dicentang, maka tegangan dikalikan 2. Lalu, program mengecek radio button. Jika yang dipilih adalah rangkaian seri, maka total resistansi dihitung dengan rumus R total sama dengan R1 tambah R2. Kemudian arus dihitung dengan rumus hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. Nah, karena arusnya seri, arusnya sama, jadi hasil ditampilkan di dua text box. Jika yang dipilih adalah paralel, maka total resistansi dihitung dengan rumus R total R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Lalu arus masing-masing resistor dihitung dengan V dibagi R1 dan V dibagi R2. Ini karena di paralel harus terbagi. Terakhir ada catch. Di bagian ini akan menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan input, yaitu periksa lagi inputan Anda. Oke, mari kita coba running ya. Dan saya tambahkan lagi, untuk menambahkan program itu di klik buttonnya saja, bukan di toolbox yang lain. Mari kita running. Nah, akan tampilannya seperti ini. Misal kita masukkan yang kayak di contoh ya. Yang di contoh itu 10, 100, 200 paralel. Oke, kita coba. Di sini. Masukkan tegangannya 10, R1-nya 100, R2-nya juga R2-nya 200 tadi. Dan rangkaian seri, maaf saya lupa, kita lihat lagi. Paralel 10, 100, 200 paralel 0,10, 0,05. Coba lihat. Nah, 0,10, 0,05. Sama seperti yang di contoh hasilnya. Baik, kita X-kan. Saya akan menjelaskan program yang kedua, yang tugas dari praktikum. Yang ini.
Kita akan baca dulu soalnya. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat mengonversi bilangan. Pada aplikasi tersebut, input dan output bisa berupa bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Berikut adalah contoh tampilan aplikasinya seperti ini. Ini sudah saya coba buat, sudah saya susun. Ini ada input label 1, ada combo box 1, ada text box 1, output label 2, combo box 2 untuk output, dan ada text box 2. Selanjutnya ada tombol convert yaitu button 1. Setelah itu kita masuk ke program utamanya. Ini program utamanya dari formload. Formload ini adalah bagian formload. Saya mengisi combo box dengan 4 pilihan, desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kenapa taruh di formload? Karena bagian ini otomatis berjalan saat aplikasi pertama kali dibuka. Jadi begitu program dijalankan, pilihan sistem bilangannya sudah langsung tersedia. Lalu diatur defaultnya, yaitu set ke desimal dan output ke biner. Input di set ke desimal dan output di set ke biner. Jadi user langsung bisa coba tanpa harus pilih dulu. Selanjutnya yang paling penting itu adalah tombol convert, yaitu dengan cara klik buttonnya, kemudian klik button 1 klik, kemudian akan muncul di sini, atau bisa juga dengan klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Saat tombol ditekan, program masuk ke metode button 1 klik. Di sini saya pakai try sama catch di bawah. Tujuannya supaya kalau user salah input, misalnya mengetik huruf di desimal, program tidak error atau berhenti tiba-tiba. Jadi lebih aman. Setelah itu saya cek dulu apakah text box ini kosong. Kalau misalnya kosong, program akan menampilkan pesan peringatan dan proses langsung dihentikan. Ini penting supaya program tidak ada memproses data yang belum ada. Kemudian saya ambil pilihan dari combo box. Nih, saya simpan pilihan input ke variabel input type dan pilihan output ke output type. Lalu saya buat satu variabel bernama decimal value. Konsep ini sederhana, semua angka apapun sistem bilangannya saya ubah dulu ke desimal. Desimal ini menjadi perantara. Kenapa? Karena logika konversinya lebih simpel, jadi kita tidak perlu buat rumus satu persatu dari biner ke oktal atau heksa ke biner. Cukup satu jalur saja, ubah ke desimal dulu baru ke sistem tujuan. Di bagian konversi desimal ini, saya langsung ubah ke integer. Kalau inputnya integer, saya gunakan convert to int 32 dengan basis 2. Kalau oktal basisnya 8, kalau heksadesimal basisnya 16. Artinya program membaca angka sesuai dengan sistem bilangannya. Setelah sudah dapat nilai desimal, baru saya konversi ke sistem tujuan. Kalau outputnya desimal, tinggal ditampilkan. Kalau biner, saya ubah ke basis 2, kalau oktal basis 8, kalau heksa basis 16. Lalu saya ubah ke huruf kapital supaya tampilnya lebih rapi, yaitu menggunakan to Cooper. Dari ini titik to Cooper. Kemudian ini supaya lebih rapi ya, kayak A, B, C gitu, huruf kapital. Terus ada catch terakhir. Kalau terjadi kesalahan, misalnya input tidak sesuai dengan sistem bilangan, program akan menampilkan pesan input tidak valid dan tidak crash. Jadi, kesimpulan program ini bekerja dengan satu konsep utama. Semua angka dijadikan desimal dulu sebagai jembatan, lalu dikonversi ke sistem bilangan yang dipilih. Dengan cara ini, kode jadi lebih sederhana, struktural, dan lebih mudah dipahami. Seperti ini. Dan kita coba running.
Tunggu sebentar ya. Agak sedikit lama. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Input sudah ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Begitu juga outputnya. Ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Coba kita mengikuti contoh yang disuruh. Desimal ke heksadesimal 10 akan berubah nggak jadi huruf A? Sebentar di sini. Desimal ke heksadesimal. Kita masukin 10. Klik convert. Nah, seperti itu penyelesaian program dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.